Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Namanya Anto, seorang pria sederhana berusia 30 tahun. Sehari-harinya ia bekerja sebagai tukang ojek pangkalan, menggantungkan rezeki dari penumpang yang lewat di sekitar kampungnya. Sudah bertahun-tahun ia mangkal di tempat yang sama, sebuah pengkolan jalan kecil tepat di samping rumah tua yang kosong dan terbengkalai. Rumah itu sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Orang-orang sekitar menyebutnya rumah kuning, bukan karena warnanya, tapi karena konon katanya pernah ada penampakan perempuan berbaju kuning yang muncul di jendela atas. Kisah-kisah menyeramkan tentang rumah itu sudah menjadi bagian dari cerita lama yang diwariskan warga dari mulut ke mulut. Tapi Anto, seperti kebanyakan tukang ojek lainnya, memilih untuk tak terlalu ambil pusing. Selama masih bisa cari makan, ia tak peduli. Hari itu langit tampak mendung meski belum sore. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana sekitar terasa lebih lengang. Biasanya masih banyak warga yang lalu lalang atau anak-anak bermain di sekitar jalan. Tapi hari itu seolah semua menghilang. 5 rekan ojeknya satu persatu sudah dapat penumpang dan pergi. Kini hanya Anto yang masih duduk sendiri di jok motornya, menanti keberuntungan. Sambil menghela napas panjang, ia melihat jam di ponselnya. Sudah lewat jam 9 malam. Kalau nggak ada penumpang juga, ya pulang aja, gumamnya dalam hati. Tapi ada perasaan aneh yang membuatnya menunda kepergian, dan dari sinilah semua bermula. Di pangkalan kecil itu, biasanya ada 6 tukang ojek yang mangkal setiap hari. Mereka sudah seperti keluarga sendiri, saling bercanda, saling meminjam rokok, bahkan kadang saling menutupi kalau ada yang harus pulang lebih dulu. Anto adalah yang paling muda di antara mereka, tapi juga yang paling pendiam. Ia lebih banyak mengamati, tak banyak bicara, kecuali jika diajak ngobrol. Hari itu, entah kenapa, rezeki seperti menjauhinya. Satu persatu rekannya sudah mendapatkan penumpang. Pak Roni yang paling tua sudah pergi sejak pagi, membonceng ibu-ibu ke pasar. Kemudian disusul Pak Udin yang mengantar anak sekolah. Si Wawan yang biasanya paling usil malah sudah 3 kali bolak-balik. Bahkan Darto dan Jali yang biasanya ogah-ogahan sudah berangkat juga. Kini tinggal Anto. Sejak pagi hingga malam menjelang, belum satu pun penumpang yang datang menghampirinya. Padahal ia mangkal lebih awal dari yang lain. Kadang ada rasa iri, tapi ia tetap mencoba sabar. Mungkin belum waktunya, batinnya. Ia memandangi jalan yang perlahan mulai gelap. Hanya diterangi cahaya redup dari lampu jalan yang kadang berkedip. Rumah kosong di sampingnya berdiri diam, sunyi seperti sedang memperhatikannya. Angin sore mulai bertiup pelan, membawa bau tanah dan kelembaban yang aneh, seperti aroma hujan yang tertahan, tapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin dan menusuk perasaan. Sambil menyalakan rokok dan meneguk kopi dari termos kecil yang dibawanya, Anto tetap menunggu. Tanpa ia tahu, penumpangnya malam ini bukanlah manusia biasa. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Anto menatap jam ponselnya yang baterainya mulai menipis. Angin malam makin menusuk dan suasana sekitar semakin sepi. Suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Tak ada lagi kendaraan yang lewat. Hanya lampu jalan yang berkelap-kelip seolah hendak padam. Ia berdiri dari duduknya, bersiap untuk pulang. Helm sudah di tangan, motor sudah dinyalakan. Namun tiba-tiba dari arah rumah kosong di samping pangkalan terdengar langkah pelan. Cek, cek, cek. Anto menoleh cepat. Dari kegelapan itu seorang perempuan muda perlahan muncul. Ia berjalan pelan, dengan gerakan yang halus dan ringan, hampir tanpa suara. Rambutnya panjang, hitam dan sedikit terurai menutupi wajahnya. Yang paling mencolok adalah baju kuning pucat yang dikenakannya. Model lama, seperti kebaya tipis zaman dulu, tapi tetap terlihat bersih. Ia berdiri tak jauh dari motor Anto, lalu berkata dengan suara lirih tapi jelas, "Mas bisa antar saya ke daerah Cibungur masuk gang kecil, tapi malam ini juga ya." Anto agak kaget. Daerah yang disebut perempuan itu cukup jauh dan terkenal sepi. Biasanya orang jarang mau ke sana malam-malam karena minim penerangan. Dan banyak cerita seram yang beredar. Meski ragu, Anto mengangguk pelan.
Tak enak rasanya menolak rezeki, apalagi setelah seharian tak mendapat penumpang. Dalam hati ia berpikir, mungkin ini jawaban dari sabar gua dari pagi tadi. Ia menyalakan motor sepenuhnya dan memberi isyarat agar perempuan itu naik. Dengan gerakan tenang, si perempuan naik ke jok belakang. Tapi anehnya, Anto sama sekali tidak merasa ada beban tambahan di motornya. Mesin motor meraung pelan dan mereka mulai melaju ke arah yang ditunjukkan penumpang misterius itu. Tanpa Anto sadari, perjalanan malam itu akan menjadi pengalaman paling ganjil dan menakutkan sepanjang hidupnya. Motor melaju perlahan membelah jalanan malam yang lengang. Semakin jauh dari pusat kampung, semakin gelap pula jalan yang mereka lalui. Lampu jalan mulai jarang muncul dan rumah-rumah warga sudah tertutup rapat. Bahkan suara anjing yang biasanya ramai menggonggong pun malam itu senyap. Anto mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Udara terasa jauh lebih dingin dari seharusnya, menusuk sampai ke tulang. Padahal ia hanya mengenakan jaket tipis yang biasanya cukup untuk menahan dingin malam. Kali ini berbeda, dinginnya terasa seperti berasal dari dalam tubuh sendiri. Sesekali, ia menoleh ke spion kanan, lalu ke kiri. Tapi yang membuat jantungnya berdegup tak karuan adalah tak ada bayangan penumpang di kaca spion. Ia tahu betul bahwa ia sedang membonceng seseorang. Ia bahkan mendengar suara napas pelan dari belakang. Tapi kaca spion hanya menampilkan punggungnya sendiri dan jalan kosong di belakang. Tak ada rambut panjang, tak ada sosok berbaju kuning. Hampa Anto meneguk ludah, tangannya mencengkram setang lebih erat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin spion gue kabur, atau kurang bersih, pikirnya. Tapi tetap saja ia tak punya nyali untuk menoleh langsung ke belakang. Perasaannya tak enak. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri sejak dari pangkalan tadi. Di tikungan berikutnya, Anto menyadari satu hal lagi. Sepanjang perjalanan, ia belum berpapasan dengan kendaraan lain. Tak ada motor dari arah berlawanan. Tak ada mobil yang melintas. Seolah-olah jalan yang dilaluinya malam itu adalah dunianya sendiri. Tenang, tenang aja. Dikit lagi sampai. Gumamnya pelan mencoba menenangkan diri, tapi malam belum selesai menyingkap misterinya. Anto mencoba fokus mengemudi, meskipun perasaan was-was terus menggantung di dada. Ia belum berani bicara sepatah kata pun sejak penumpang itu naik ke jok belakang. Suasana makin sunyi dan hawa dingin mulai menusuk tulang. Tiba-tiba motor terasa jauh lebih berat, seperti membawa 2 atau 3 orang sekaligus. Anto sempat melirik ke indikator ban, tapi tak ada tanda-tanda kempes. Langkah gas terasa lebih lambat, padahal ia sudah memutar grip lebih dalam. Lalu tanpa aba-aba terdengar suara dari belakang, lirih, pelan, namun cukup jelas di telinganya. Mas, tahu nggak? Kadang yang terlihat hidup belum tentu hidup. Suara itu seperti suara perempuan, tapi anehnya ada gaung tipis di dalamnya, seolah bersumber dari 2 mulut yang berbeda, satu pelan, satu dalam dan berat. Suaranya bukan hanya menakutkan, tapi membingungkan, seperti teka-teki yang tidak ingin dijawab. Anto merinding, ia tak menjawab. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tetap mencoba mengendalikan motor. Dan saat itu juga, bau bunga melati mulai menyengat. Bukan sekadar samar, tapi kuat sekali, seperti setangkai bunga yang diletakkan tepat di bawah hidungnya. Padahal mereka sedang melewati jalan aspal sepi yang bahkan tak ada pohon di kanan kiri. Anto mulai panik dalam diam. Ia ingin berhenti, ingin menurunkan penumpangnya, tapi tubuhnya seolah dikunci. Matanya mulai berair, bukan karena angin, tapi karena ketegangan yang tak bisa dibendung. Dalam hati ia mulai berdoa, pelan-pelan dan lebih kencang dari detak jantungnya. Tapi apa yang ia alami belum mencapai puncaknya. Motor terus melaju dalam sunyi, menembus jalanan yang seolah tak berujung. Anto tak tahu pasti sudah sejauh apa mereka pergi. Yang ia tahu daerah ini asing, gelap, dan tak ada satupun bangunan yang bisa dikenali. Bahkan plang nama jalan pun tak terlihat. Lalu dari belakang suara itu terdengar lagi, tenang tapi membuat bulu kuduk berdiri. Mas, berhenti di depan situ, dekat pohon besar itu aja. Anto mengerem perlahan, menatap ke arah yang ditunjuk. Di sana di pinggir jalan yang tidak beraspal, berdiri sebatang pohon besar tua dan menjulang. Dahan-dahannya menjuntai rendah, daunnya lebat dan akarnya menyembul keluar dari tanah.
Tak ada rumah, warung atau bangunan apapun di sekitar, hanya gelap dan kesunyian yang terasa menekan. Ia menepikan motor, berhenti tepat di bawah bayang pohon. Matanya menyapu sekitar. Tak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan suara jangkrik pun seperti hilang dari telinga. Perempuan itu turun dari motor tanpa suara. Tak terdengar langkah, tak terasa goyangan. Seolah-olah ia tidak benar-benar menyentuh tanah. Anto tetap tak berani menoleh, tapi perasaan aneh menyergapnya, seperti ada sesuatu yang berubah. Dan saat akhirnya ia memberanikan diri untuk sedikit menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Kosong. Jalan di belakangnya gelap dan sepi. Di tempat di mana seharusnya perempuan itu berdiri, hanya ada bayang-bayang pohon dan udara dingin yang lebih menusuk dari sebelumnya. Anto mengedarkan pandangannya panik. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia bahkan tak sadar kalau motornya masih menyala. Allahu Akbar, bisiknya pelan. Sebelum akhirnya menarik gas sekuat tenaga dan melaju kencang menjauhi tempat itu tanpa pernah menoleh lagi. Malam itu, Anto tidak sekadar mengantar penumpang. Ia mengantar sesuatu yang tak seharusnya berada di dunia manusia. Anto tak lagi peduli dengan arah atau jalan pulang. Begitu motornya menyala, ia langsung memutar gas sekuat tenaga, meninggalkan pohon besar itu tanpa menoleh sedikit pun. Hatinya kacau, tubuhnya gemetar hebat. Jalanan yang dilewatinya terasa asing, bahkan meskipun sebenarnya ia sudah berada di rute yang dikenalnya. Dingin masih menusuk, namun kini bukan hanya dari udara malam, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Keringat dingin membasahi punggung dan leher, bercampur dengan ketegangan luar biasa. Motor terus melaju, namun pandangan Anto mulai kabur. Jalan di depannya tampak berputar, seperti dilapisi kabut tipis yang menyesatkan arah. Kepalanya terasa berat dan dadanya semakin sesak. Ia merasa seperti dibayangi sesuatu, meskipun ia tahu tak ada siapapun lagi di belakangnya. Sampai akhirnya, di tikungan sebuah jalan kecil dekat permukiman, Anto kehilangan kendali. Ia menghentikan motor dengan kasar di tepi jalan, lalu jatuh, bersimpuh di tanah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Warga yang rumahnya tak jauh dari situ melihat motor terparkir dengan lampu menyala dan menemukan Anto tergeletak tak sadarkan diri. Beberapa orang langsung membawanya masuk ke rumah dan mencoba menyadarkannya. Anto baru siuman menjelang subuh dengan tubuh masih gemetar dan wajah pucat pasi. Saat ditanya, ia hanya bisa mengatakan satu kalimat lirih. Tadi saya bonceng, tapi dia bukan manusia. Setelah ditemukan tak sadarkan diri di pinggir jalan, Anto jatuh sakit selama beberapa hari. Tubuhnya lemas, demam tinggi, dan sesekali mengigau, menyebut nama tempat yang tak dikenal dan kalimat-kalimat aneh. Orang tuanya sempat mengira ia terkena angin malam atau kecapekan, tapi mata Anto setiap kali terbuka tampak kosong, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Seorang tetua kampung yang dikenal punya ilmu ngelmu dipanggil untuk menjenguk. Ia hanya memandangi Anto lama lalu berkata pelan, dia baru saja pulang dari tempat yang bukan untuk manusia. Barulah setelah 3 hari, demamnya turun dan kesadarannya perlahan kembali. Tapi wajah Anto tak lagi sama, tatapannya murung dan ia lebih sering diam. Makanan hanya disentuh sedikit. Setiap kali malam mulai turun, ia terlihat gelisah, seolah takut akan datangnya sesuatu yang tak kasat mata. Setelah beberapa hari, saat tubuhnya mulai pulih dan ia bisa kembali duduk di pangkalan, Anto menceritakan semua yang ia alami. Dari awal ia menunggu penumpang, hingga perempuan berbaju kuning itu turun dan menghilang. Reaksi rekan-rekannya beragam. Pak Roni dan Pak Udin terlihat serius, hanya mengangguk-angguk, seperti memahami bahwa Anto memang mengalami sesuatu yang tak biasa. Wawan dan Jali, di sisi lain, tertawa kecil. Mereka mengira Anto hanya berhalusinasi karena kelelahan. Darto bahkan sempat berkata, paling juga orang iseng yang turun terus kabur. Tapi Anto tak membalas. Ia hanya tersenyum tipis dan menatap ke arah rumah kosong di dekat pangkalan. Matanya tampak sendu, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi mau mengambil penumpang malam hari. Dan setiap kali jam menunjukkan lewat pukul 9 malam,
Anto sudah pasti pulang, tak peduli sepi atau belum dapat uang, karena ia tahu di malam yang sunyi penumpang tak selalu berasal dari dunia yang sama. Sejak kejadian itu, Anto tak pernah lagi mangkal di dekat rumah kosong yang selama ini menjadi tempat favoritnya menunggu penumpang. Setiap kali melintas di depan rumah itu, meski di siang hari, ia selalu mempercepat laju motornya, bahkan kadang membaca doa dalam hati. Tempat yang dulu biasa saja, kini baginya menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi sangat nyata. Meski sebagian orang menganggap ceritanya hanya sekadar halusinasi karena kelelahan atau terlalu banyak nonton film horor, Anto tahu apa yang ia alami malam itu benar-benar terjadi. Ia merasakannya, ia mencium bau melati yang menusuk. Ia mendengar suara penumpang yang bergema aneh. Ia melihat dengan matanya sendiri bahwa sosok itu tidak pernah benar-benar ada di spion. Bukan sekadar kisah misteri untuk ditertawakan, bagi Anto, malam itu adalah pengingat bahwa dunia ini lebih luas dari yang bisa dijangkau mata manusia. Dan sejak malam itu, dalam hati kecilnya, Anto percaya satu hal. Kadang, rezeki yang datang terlambat bukan berarti ujian. Bisa jadi, itu peringatan. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.